Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi ya, nggak apa-apa. Jadi, untuk hari ini kita akan presentasi dan diskusi ya. Jadi, walaupun belum lengkap semua, tapi sambil berjalan, sambil nunggu yang lain juga. Jadi, kita mulai saja untuk yang sudah ada. Jadi, kalau dari tugas yang sudah dikumpulkan, kita mulai dari Devia aja ya. Devia, kemudian nanti diikutin sama Devia, Rijal, kemudian Iman belum ada. Nanti sama Tatang aja kalau misalkan Iman belum ada. Oke, silakan. Dimulai dari Devia dulu ya. Boleh. Ini apa sih yang sudah dibuat? Silakan Devia. Langsung nunjukin present aja. prototipnya aja, Bu. Boleh. Di presentkan aja. Bisa langsung kan presentnya ya. Gak usah pakai apa sih? Operator izin. Oke, silakan Devia. Ada, Bu? Yang lainnya gimana? Kelihatan? Muncul? Sambil di-on kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Bu? Ada jelas. Jelas. Ya. Silakan. Ini salah satu ide rancangan saya. Ide ini muncul ketika dulu sebelum saya kerja di AP3I, saya pernah bekerja di perusahaan travel umroh. Lalu atasan saya pernah meminta kepada saya untuk dibuatkan salah satu aplikasi travel umroh ini. Cuman karena laptop yang tidak memadai untuk diinstal dari studio, ilmunya juga yang masih kurang, jadi belum terlaksana. Karena ada tugas ini, jadi saya ingat kembali ide tersebut. Ini contoh prototipenya. Yang pertama ada splash screen. Bentuknya seperti ini. Ada logonya Darussalam. Terus ada login screen buat masuk ke aplikasi, bisa login terlebih dahulu. Bisa menggunakan Google sama Facebook juga rencananya. Terus ada screen home yang isinya ada menu umroh, paketnya ada umroh plus, paket juga. Terus ada buku umroh, ada menu Al-Quran, itu menu jadwal manasik, ada menu rencana perjalanan, komentar atau testimoni, ada juga galeri. Nah, di bawah ada artikelnya. Terus ini untuk ketika mengklik menu umroh, ada paket-paketnya, destinasinya. Yang pertama itu jadi apa itu namanya, digeser, bisa digeser gitu. Terus ada halaman popular tour. Jadi popular tour ini ceritanya tour yang sering dicari oleh pengunjung. Terus ada detail paket. Nah, ketika memilih salah satu tour atau destinasi, muncul halaman detailnya seperti akomodasinya apa aja, terus penerbangannya menggunakan apa, terus harganya, terus ada informasi tambahannya juga.
cuma belum dimasukin informasi tambahannya. Terus yang terakhir ada halaman pembayaran. Ketika diklik pesan sekarang, itu muncul halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini ada contoh nomor rekeningnya, terus paket apa yang dipesan, terus detail keberangkatannya, terus ada juga detail atau total harganya. Terus selesai, bisa dipesan gitu. Itu aja sih, Bu. Kenapa? Jadi rencananya aplikasi ini menggunakan hybrid karena sebelumnya emang sudah ada websitenya, tapi websitenya nggak bisa diakses karena sepertinya dinonaktifkan terlebih dahulu sama atasan saya. Soalnya kan masih corona juga, si COVID juga, jadi belum aktif kembali gitu. Jadi belum bisa diakses. Itu aja sih, Bu. Oke. Jadi penjelasan David cukup menarik ya, ini aplikasinya. Gimana yang lain, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ada yang mau memberi masukan atau ada yang mau ditanyakan gitu, yang kurang jelas dari penjelasan Devi ya. Ya, silakan. Iman, Rijal, Tatang, ada yang mau ditanyakan? Kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada komentar? Tinggal ini ya? Ada. Jadi ini masih prototype ya, belum jadi atau gimana? Belum. Kalau belum ya. Kemudian websitenya juga sekarang lagi nonaktif gitu ya. Iya. Nanti rencananya mau menggunakan Android Studio atau gimana nih? Karena saya baru belajar Android Studio, sepertinya itu. Android Studio udah siap aplikasi Android Studio. Ada sih di laptop yang satu lagi, udah diinstal waktu udah ada berkuliah sama ibu. Ya. Udah ada, berarti tinggal dipakai ya. Cuman emang jarang dipakai, jarang dibuka aja. Oh gitu. Iya. Karena sekarang kebutuhannya ke web ya. Jadi sebetulnya bisa sambil dicoba gitu ketika kita bikin website, sambil dicobain dari mulai layout juga bisa saja gitu. Misalkan menggunakan Flutter atau Android Studio, nanti kita bisa akses database-nya. Jadi seperti yang kemarin yang hybrid itu ya. Jadi dari website yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk aplikasi hybrid. Bahkan bisa untuk dinatifkan gitu ya, karena bisa diinstal gitu. Jadi bukan hanya mengambil, jadi hybrid itu sebetulnya ada dua, ada yang full mengambil browsernya di dalam natif, aslinya APK-nya yang diinstal gitu, tapi ternyata itu adalah browser, cuman browser yang masuk ke dalam APK. Tapi ada juga yang hanya mengambil database-nya saja, jadi tampilannya tetap di dalam Android. Ada dua ya, ada dua cara gitu. Jadi ada juga yang keduanya gitu. Jadi misalkan beberapa tampilannya dia menggunakan di Android gitu ya. Jadi desainnya di Android, layoutnya. Tapi sebagian tampilannya dia ternyata mengakses ke web gitu. Jadi di web itu sebetulnya menampilkan kembali. Jadi memanggil seperti memanggil browser, tapi bukan sebetulnya ya. Jadi tapi pada dasarnya fungsi itu adalah memanggil browser. Tuh, jadi nanti teknisnya mah bisa diatur lah ya. Tergantung dari kemampuan kita bikin aplikasi di Android Studio juga tentunya ya. Jadi itu nanti mengikuti ya. Kalau lebih enak adalah layoutnya di Android karena lebih dekat ke natif, karena kan kelebihan natif walaupun agak mahal tapi lumayan untuk aksesnya ya, jadi aksesnya lebih cepat dibanding kita hybrid dengan
hybrid gitu ya, jadi agak lebih lambat gitu. Tadi yang baru masuk siapa? Udah ya. Oke gitu. Ada yang mau ditanyain dulu kah? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Jadi semoga nanti bisa terlaksana ya, bisa terrealisasi, aplikasi ini bisa on, kemudian Darussalamnya juga bisa on lagi, mengadakan umroh lagi ya. Itu silakan. Terima kasih Devia, silakan boleh close. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Oke lanjut ya. Sekarang Rizal. Ya Bu, suaranya jelas nggak Bu? Jelas. Yang lain sambil ngikutin. Boleh saya ini dulu, buka dulu videonya. Tadi lupa ya. Yang Apa, udah Bu? datang. Dibuka dulu videonya, coba. Devia, Iman, Rizal, Tatang. Aduh. Kita absen dulu. Sebentar. Nggak usah formil, nggak apa-apa. Yang penting ada. Yang lainnya? Oke, udah segini aja. Oke. Oh, ada. Oke, sip. Ya, silakan Rizal. Ada yang mau dipresentkan nggak? Ada Bu. Ada. Muncul nggak Bu share screen-nya? Iya, muncul. Sip. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau membuat aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan Bu, yaitu aplikasi Siakan Apps. Jadi Siakan Apps itu adalah aplikasi mobile yang sudah ada webnya dan rencananya nanti mau dibikin aplikasi web berbasis hybrid. Jadi database-nya ngambil yang sudah ada, lalu tampilannya di Flutter dengan berbasis Android. Terus nanti ngambil API dari web yang siakan. Jadi ini adalah tampilan login pertama Bu. Di sini ada logo, nama aplikasinya, dan bisa login melalui akun yang sudah ada sebelumnya, yaitu NIM dan password. Suaranya jelas Bu? Jelas, lanjut. Ya. Terus yang selanjutnya ini adalah halaman ketika mahasiswa sudah login. Di sini ada logo Politeknik LP 3I, NIM, biodata, nama, dan di sini adalah menu-menu jadwal, presensi, nilai, terus untuk latihan atau tes UAS, dan di sini ada keuangan, dan nanti ditambahkan menu dan lainnya di sini. Dan di bawahnya adalah ini untuk contoh gambar informasi update terbaru. Jadi data awalnya itu dari Siakan. Terus yang kedua adalah menu jadwal. Jadi di sini ada beberapa nama-nama mata kuliah. Nanti ketika diklik, maka dia akan menampilkan data mata kuliahnya, jam masuknya, jam keluarnya, terus tanggal UTS, UAS, dan sebagainya. Terus di bawahnya dia ada button home, academic, finance, profil, ini untuk memudahkan user ke menu-menu tertentu. Terus selanjutnya menu adalah kehadiran. Jadi di sini ada tampilan mata kuliah dan skor dari presensi. Jadi di sini menampilkan data akumulasi selama dia perkuliahan. Terus selanjutnya ada nilai. Template-nya sama, cuman pengambilan datanya aja yang berbeda. Ada nama mata kuliah dan nilainya. Dan nilainya udah diakumulasi dari
kehadiran, UTS, UAS, dan presensinya. Terus selanjutnya adalah exam, yaitu menu dari ujian. Di sini ada contoh tampilan mata kuliahnya, durasinya berapa menit. Jadi nanti rencananya aplikasi ini akan real time gitu. Ketika ada UTS UAS, dia bisa mengerjakan dalam waktu yang udah ditentukan. Jadi jawaban sama soal sama jawabannya bisa langsung di aplikasinya gitu. Terus selanjutnya adalah finance, yaitu keuangan, karena di Siakat sebelumnya ada menu tagihan. Nah, di sini akan mempermudahkan untuk tampilan keuangannya. Jadi nanti di sini ada invoice, tagihannya bulan kapan, total tagihannya berapa, terus bayar. Nah, rencananya bayar ini nanti akan link ke BNI VA, virtual account. Jadi ketika dia bayar otomatis akan masuk ke VA-nya mahasiswa. Terus selanjutnya adalah judul informasi, yaitu tampilan untuk menampilkan informasi di menu utama yang tadi, yang pertama. Dan di bawahnya ada menu share, nanti bisa link ke WhatsApp, ke Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya adalah profile. Jadi profil ini adalah tampilan untuk profil mahasiswa. Ada barcode. Barcode ini berisi NIM, terus nama, NIM, dan nanti bisa update dan logout untuk aplikasi. Dan itu Bu tampilan Siakat apps yang saya buat untuk rancangannya. Rencana aplikasi ini akan direalisasikan untuk kedepannya gitu Bu, karena kan sekarang ketergantungan dengan aplikasi mobile ya. Jadi kesimpulannya saya membuat Siakat apps dengan 9 menu yang penting-pentingnya di Siakat web yang sudah ada dan dimigrasi ke Siakat apps dalam bentuk mobile Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus ya. Rencananya sangat-sangat solutif. Jadi dari yang sudah ada, kemudian ini memang sedang berjalan ya, dan ketergantungan terhadap aplikasi mobile memang sekarang tuh sangat perlu ya. Jadi nggak mau yang tadinya hanya web saja juga mendadak harus membuat aplikasi mobile. Apalagi gitu. Sekarang apalagi sekarang kan pembelajaran daring sepertinya akan terus berkelanjutan ya. Sepertinya ya, kalau kita melihat kondisi, karena kita sudah 1 tahun, mungkin akan ada ya, new normal itu benar ada gitu ya. Betul ada, jadi kita akan lebih karena dalam 1 tahun ini juga ternyata kita memperoleh ada manfaatnya juga dengan daringnya, walaupun banyak kekurangan juga gitu. Jadi mungkin nanti akan terus ada. Dan kemudian untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya atau memberikan komentar? Ya, silakan. Ada siapa nih? Dari Devia, Iman, kemudian Tatang Taufik. Silakan. Ini belum ada yang dikerjakan ya? Ini baru prototipe-nya aja Bu. Masih rencana ya. Ini kan baru rencana. Ini untuk mahasiswa ya? Ya, nanti dikembangkan lagi ada untuk dosen, untuk dan lain-lainnya gitu. Ya, minimal ada dokumentasinya dulu ya rencana. Karena kan ketika kita membuat aplikasi ya awalnya dari situ ya. Nanti ini bisa diajukan gitu, bisa diajukan sebagai rencana aplikasi. Lebih lengkap lagi, lebih bagus. Itu silakan nanti dilengkapi dengan yang dosennya, kemudian juga dilengkapi lagi kalau ada dengan di samping perkuliahan ini kan tentang administrasi ya, dari keuangan, perkuliahan. Ternyata mahasiswa juga membutuhkan referensi ya, buku-buku gitu. Nah, itu juga bisa di-include dengan keperpustakaan juga. Bahkan belum ada ya, jadi Siakat biasanya rata-rata
aplikasi mobile untuk perkuliahan hanya sebatas melihat jadwal perkuliahan dan lain sebagainya, tapi tidak ada untuk mencari referensi misalkan dengan perpustakaan atau bahkan bisa membeli buku misalkan dari kalau dosen-dosennya punya buku, nanti itu bisa ditambahkan lagi lebih lanjut. Bisa, semakin besar proyeknya semakin bagus ya. Semakin harus, banyak yang bekerja. Ya Bu, uangnya juga harus bagus Bu. Ya mudah-mudahan LP3I juga jadi semakin banyak mahasiswanya ya. Ya Bu. Pembiayanya. Jadi para alumninya juga harus lebih giat memberikan poin plusnya ya. Jadi apa sih yang udah didapat gitu ya. Ternyata banyak sekali ya. Jadi walaupun istilahnya sekolah swasta yang tidak seperti yang lain gitu ya, tapi kita dengan D3 kemudian juga dengan sekarang udah mulai ada kerjasama dengan S1, tapi ternyata bisa menghasilkan produk yang tidak kalah gitu ya. Itu ya. Kita, ada lagi yang ditambahkan, Rizal? Cukup Bu, mungkin ini akan menjadi proyek ke depannya Bu. Amin, semoga nanti terrealisasi dalam waktu yang dekat. Ya Bu. Waktu yang dekat, kemudian juga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ya. Ya Bu. Oke, kalau tidak ada yang lain dulu, silakan. Ada yang bertanyakan nggak? Iman, Divya, Tatang Taufik, halo. Belum ada Bu. Belum ada. Oke, terpesona mungkin ya. Oke, lanjut. Kalau gitu, Rizal, terima kasih. Boleh close meeting-nya. Yang lainnya lanjut oleh Iman. Silakan Iman. Iya Bu. Ada di layarnya Bu? Udah ada ya? Belum ada, belum. Presentasi. Ya, present now. Dipilih itu window, tabs atau apa? Dibuka dulu aplikasi itunya. Kalau window berarti di luar browser ya. Tapi kalau tab masih di dalam satu browser itu. Udah ada kan Bu? Belum ada. Nah, lagi loading. Ya, sip. Musik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang punya Iman. Silakan Iman. Di sini saya bikin aplikasi musik khusus Islami karena saya nyari di Play Store tuh gak ada. Jadi saya ini bikin di Adobe XD. Di sini bisa dipresentasikan, misalkan kalau masuk menu ini kita bisa klik keluar yang tampilan lagu-lagunya. Kalau di slide atau tekan menu akan ada mode-mode seperti tema, editing, equalizernya, mode perjalanan, folder, dan radio. Kalau kita slide akan ada musik-musiknya, daftar lagu, album, sama artis. Sebenarnya tujuan bikin aplikasi ini tuh karena tidak adanya aplikasi khusus tentang Islami di Play Store, dan kelanjutan dari aplikasi sebelumnya yang dibuat oleh tim saya, platform Street Music.
Nah ini khusus musiknya. Itu Bu. Ya, lanjut. Ini masih bentuknya prototype, belum di coding di Android Studio-nya karena masih banyak yang belum bisa coding-codingnya. Sama sebenarnya sama kayak aplikasi Juke atau Spotify. Cuman yang beda tuh aliran genre musiknya aja sebenarnya. Oke, ada lagi? Nggak ada Bu. Udah. Jadi ini lanjutan ya. Jadi aplikasi sebelumnya apa tadi? Astrid Musik. Street Music. Kalau saya tidak Street. Hah? Street. Itu web atau Street Musik? Iya. Street. Sekarang masih berbentuk Web atau web Bu. Sekarang masih web, aplikasinya masih web? masih dalam tahap coding Bu. Oh, masih dalam pengembangan Ya. web gitu. Oke. Jadi masih pengembangan ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan yang khusus ya, musik Islami, karena memang belum ada sih sebetulnya ya. Kalau aplikasi-aplikasi muslim mungkin sudah mulai bermunculan, tapi kalau untuk khusus musik memang belum ya. Ya Bu. Ya, memang walaupun musik Islami sendiri ada di yang sudah ada ya, aplikasi sudah ada, mungkin sudah ada. Tapi kalau khusus ini memang belum. Udah bisa ya, kita lanjut sebentar ya. Jadi ini masih prototype ya. Kemudian tadi ininya sama ya, masih belajar di Android Studio. Jadi sebetulnya kan kalau kita mau jadi praktikum mandiri ya, karena kan udah S1. Iya Bu. Ya, jadi silahkan dikembangkan skill Android-nya supaya bisa merealisasikan ini ya. Walaupun misalkan nanti akan meng-hire gitu, kalau misalkan nanti Iman ini hanya sebagai konsepnya gitu ya, yang membuat sistem atau membuat rancangannya, sebenarnya tidak masalah juga ya, tapi ada baiknya kita juga paham bagaimana membuatnya, walaupun itu sedikit ya, walaupun misalkan hanya sebatas layout dan lain sebagainya, yang dasar-dasar, tapi tetap alangkah baiknya bisa juga gitu ya, bisa membuat aplikasi supaya lebih paham ketika pengembangan aplikasi itu. Jadi, supaya lebih enak aja gitu ya ketika meng-hire orang lain kalau misalkan nanti mau meng-hire. Tetap bekerja sama dengan programmernya gitu ya. Iya Bu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Rijal, Devia, sama Tatang? Cukup Bu. Cukup ya. Untuk Iman sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Nah, ada Bu, paling saya sekarang fokus ke belajar coding-codingnya Bu. Oh gitu ya, sekarang fokus ke belajar coding-codingnya. Nah, dimulai dari rencana nanti mau belajar tuh coding di Android Studio atau di mana? Sekarang fokus di Android Studio karena kemarin saya nyobain aplikasi Adobe XD ini lumayan ini. Oh gitu. Lumayan bisa gitu. Android Studio-nya sudah terinstall? Belum Bu. Tadi mulai dari install dulu ya. Download, install, kemudian dimulai dari memahami layout.
bagaimana membuat layout baru nanti ke dalamannya. Ya, nanti saling menghubungkan. Itu saya udah ngasih videonya ya. Jadi untuk memulai Android Studio, download, install, belajar mengenai layout, kemudian menghubungkan dari satu activity atau satu layar ke layar yang lain, bagaimana mengirimkan data atau dan lain sebagainya ya. Nah, nanti selanjutnya adalah ke database gitu. Stepnya sebetulnya itu saja ya, sama dengan pemrograman yang lainnya. Yang penting adalah memulainya. Itu sih. Itu saja. Kalau sudah cukup, silakan boleh close dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, tentang topik. Ya, kalau jawab nggak ada. Tentang topik gimana? Kita lanjut dulu atau mau break dulu? Ya, silakan tentang mau lanjut dulu atau mau break dulu? Gimana keputusan terbanyak saja, Bu? Yang lain gimana? Bebas, Bu. Gimana Ibu aja sama saya? Lanjut dulu sebentar aja ya, karena sepertinya Jaka tidak akan masuk atau gimana nih? Lanjut dulu atau gimana? Lanjut dulu aja ya sebentar ya. Ya, silakan Tatang. Ya. Sudah ada belum? Sudah muncul. Belum. Ini masih rasanya masih gini. Nah, oke. Sip. Silakan lanjut. Silakan, Tatang. Mana nih, Tatang? Iya, Tatang, silakan. Dijelaskan saja, coba. Bisa ini nggak? Kalau misalkan tanpa present juga nggak apa-apa. Baik, Bu, sebentar. Ya. Mungkin aplikasi ini adalah yang paling standar dan nggak ribet ya dibanding teman-teman yang lain. Karena di sini fungsinya cuman buat order laundry aja dari customer. Jadi silakan ada 4 menu, ada order, menu paket, account, sama setting aja. Order laundry buat order laundry-nya, cuman untuk layout-nya belum semua beres, Ibu. Tadi baru beres segini. Oke. Ya, saya udah lihat. Untuk menu account. Nah, account di sini diisi dengan nama sama alamat dari customer. Jadi ketika dia order laundry, untuk alamatnya yang dituju sudah ada di menu account ini. Jadi ketika kurir pick up langsung ke alamat yang ada di account tersebut. Untuk paketnya di sini bisa dilihat ada paket yang bisa pakai yang kiloan atau satuan juga bisa. Untuk harganya nanti menyesuaikan dengan paketnya sendiri. Di sini juga kita bisa ngecek proses laundry-nya. Misalkan hari ini kita nge-laundry, kita pilih yang reguler. Reguler kan biasanya 3 hari. Nah, terus kita cek misalkan 1 hari atau 2 hari udah beres. Nah, kita bisa minta langsung diantarin. Kurang lebih seperti itu, Bu lah. Mungkin di sini juga ada tabel bonus. Jadi setiap mungkin ada beberapa misalkan ada 10 kali laundry atau 5 kali laundry gratis 1 kali atau gimana. Itu mungkin tergantung nanti di situasi, di kondisi di lapangannya juga sih untuk bonus-bonus tersebut. Untuk pilihan pembayarannya juga nanti disediakan atau mau pakai OVO, GoPay,
Dana atau transfer juga bisa, cash juga bisa, langsung diserahkan ke kurirnya nanti ketika kurirnya datang. Kurang lebih seperti itu sih untuk mekanisme kerjanya. Lebih simpel sih dibanding yang lainnya, karena ini hanya pick up aja sih untuk laundry-nya. Oke, jadi ini untuk ada yang bertanyakan dulu nggak? Yang lain gimana? Iman, Rizal, sama Devia, ada yang bertanyakan dulu dari yang disampaikan oleh Tatang? Silakan. Halo? Halo? Halo, halo. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Tatang. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sih Bu, mungkin untuk aplikasinya, cuma untuk realisasinya mungkin belum sekarang karena masih terkendala banyak kerjaan juga sih Bu. Nah gitu. Jadi kalau belajar aplikasinya sendiri sudah mulai atau belum? Aplikasinya sudah sih Bu, cuman untuk mungkin kalau dulu lebih ke yang buat game itu kayak Unity kayak gitu sih, belum ke Android videonya sih. Unity. Oh gitu, masih basicnya memang belajar ke game atau gimana? Enggak sih Bu, otodidak aja, senang. Oh tidak, jadi senang pakai yang Unity. Nanti dicoba untuk ke aplikasi Android ya. Jadi belajar otodidak. Oke, segitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tatang? Sudah cukup mungkin Bu. Ya, idenya cukup menarik ya semuanya. Kalau Jaka ini kayaknya nggak ada ya, nggak akan ada. Jadi untuk hari ini semuanya bagus dalam membuat perencanaan, jadi tinggal dilengkapi saja ya. Jadi sebetulnya kan kalau misalkan kita di dalam pekerjaan mungkin dokumentasinya nggak sesimpel ini gitu ya. Mungkin ada diagram akan dilengkapi oleh yang lainnya ya. Jadi ada step UI dan UX-nya juga tidak sesimpel yang kita lakukan sekarang ya. Jadi mungkin akan lebih kompleks lagi. Itu seiring dengan perjalanan kalian menempuh S1 ini ya. Jadi nanti tinggal disambung-sambungin gitu ilmunya. Oh ternyata untuk membuat rencananya, rencana proyeknya ternyata ada caranya gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendokumen. Jadi itu semua tinggal disatukan. Jadi sebetulnya karena pengalaman saya waktu S1 juga tidak sepenuhnya ya ilmu itu, jadi tidak sepenuhnya saya peroleh. Tapi dengan kita belajar di S1 itu memancing rasa ingin tahu. Kemudian juga ketika kita sudah masuk, oh ternyata membuat aplikasi web seperti ini. Nah, contohnya kalau saya dulu, jadi yang di sini mungkin lebih beruntung ya, belajar aplikasi webnya langsung praktikum. Kalau saya dulu masih sebatas kayak jadi kayak seperti wacana aja gitu, ngomongin teori web tanpa praktikum. Bahkan saya praktikum mandiri gitu ya, karena belum ada waktu zaman saya. Di sebelah atas lagi PA baru ada web. Jadi ada di pilihan gitu ya, itu pun di pilihan. Dan SKS-nya cuma 2 SKS, jadi praktikumnya sangat hampir tidak ada gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan saya akhirnya masuk ke dalam web gitu ya. Kemudian saya juga kan tidak waktu saya kuliah tidak mendapat mata kuliah Android atau pemrograman Android gitu ya. Tapi itu semua seiring dengan keingintahuan kita ya. Jadi kalau misalkan kita sudah banyak ingin tahu, otomatis segala hal pasti akan digali gitu ya. Akan dipenuhi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Jadi jangan berkecil hati, oh kayaknya segini doang gitu ya, tidak ya.
Jadi semuanya insya Allah ke depan akan ada manfaatnya, tinggal disambung-sambungin saja, tinggal pandai-pandainya kalian menyambungkan itu ya. Jadi ilmu itu seperti puzzle gitu ya. Jadi tinggal disambung-sambungin, apalagi yang kurang nih, tambahin lagi, dan puzzle-nya itu nggak beres-beres gitu ya kalau ilmu itu. Karena seumur hidup pasti akan selalu ada yang namanya belajar. Bahkan ketika kita sudah menempuh, sudah belajar itu gitu ya, ada kalanya kita lupa gitu ya. Nah, itu juga akan terus belajar. Jadi belajar itu sebetulnya sampai akhir ya. Jadi jangan patah semangat, terus gali ya. Terus gali rasa minat belajar, potensi diri juga terus gali sampai pada akhirnya tercapai apa yang sudah dicita-citakan gitu ya. Jadi akhirnya adalah kita semua bermanfaat untuk lingkungan sekitar, untuk diri kita sendiri gitu ya. Utamanya karena kalau kita bermanfaat, insya Allah kita semua juga akan menjadi lebih puas ya. Biasanya kebahagiaan itu berasal dari kepuasan itu ya. Di bahagia itu ternyata terkadang bukan hanya tentang materi, tapi tentang kepuasan hati. Itu ya. Jadi semuanya bagus-bagus idenya, tinggal dikembangkan. Semoga bisa terwujud semuanya ya. Rencana-rencana aplikasinya. Selalu semangat mewujudkannya. Itu ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup pertemuan malam ini. Jadi minggu depan kita sudah UAS ya. Tapi kalau misalkan nanti ke depan masih ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharing, jangan sungkan untuk japri ya, karena nomor saya ada di grup ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iman, Rijal, Devia, Tatang. Nggak ada, Bu. Cukup ya? Karena kayaknya sudah cukup ya? Sudah cukup? Sebenarnya saya ada pertanyaan, Bu. Oke, boleh. Silakan Iman. Saya tuh ada keinginan untuk merealisasikan aplikasi ini. Untuk di-upload ke Play Store. Ya, ke Play Store. Kan nggak gratis, Bu ya? Nggak gratis, $25, 300 ribuan ya. Jadi sebetulnya saya juga belum punya akun developer ya. Jadi kemarin itu lagi bikin, tapi saya harus ke bank dulu dan saya masih belum sempat gitu ya. Jadi prosesnya ketika mendaftar itu, daftar aja dulu, terus kemudian kalau bisa kita punya kartu, tidak harus pakai kartu kredit, ya lebih bagus pakai kartu kredit biasanya langsung. Tapi kalau misalkan kalau saya sendiri nggak punya kartu kredit ya, jadi pakainya kartu debit, tapi harus ada prosedur khusus dari bank gitu ya, karena ini kan berhubungan dengan transfer ke luar negeri ya. Gitu. Jadi nanti ya tinggal daftar dulu, terus nanti tinggal masukin gitu sih sebetulnya. Gitu. Ada pajaknya nggak sih, Bu? Pasti ada. Tapi biasanya sudah dipotong kan oleh mereka. Jadi kalau kalian lihat di Google itu bukan saja kita bisa memanfaatkan misalnya bukan saja kita bisa jualan aplikasi ya, tapi kita juga bisa jualan buku. Kalian lihat kan ada Google Playbook. Nah, sama dengan Google Playbook itu ada pajaknya, tapi biasanya sudah dipotong. Jadi kita tinggal laporan aja, biasanya gitu. Sama dengan kalau kita dapat gaji kan sudah dipotong ya, kayak gitu. Gitu sudah include, jadi kita tinggal laporan saja pajaknya. Gitu. Ya, gitu. Menjawabkah? Menjawab, Bu. Ya. Di satu akun kan udah punya akun Google-nya kan, emailnya sudah. Karena biasanya kalau pakai smartphone Android otomatis punya akun Google ya. Itu pakai akun itu bisa kan satu untuk semua ya kalau Google itu. Nah, tinggal nanti disesuaikan, terus kalau bisa dijaga juga akunnya, jangan sembarangan dibuka gitu ya. Jadi ya dipelajari tentang security juga, bagaimana menjaga akun sendiri. Itu karena kan nanti ada uangnya gitu ya di situ. Ada mata pencarian kita kalau udah aktif. Nah, semuanya aplikasi yang ditemukan ya di sini.
Ya, Enggak Bu, udah. Ini saya lagi nyari-nyari nyari-nyari di ya Google apa? tentang Ah. ininya, cara masuknya, apanya? Oh, masuknya di Daftar. android.com, Android developer android.com. Oh itu, Android Ya. developer. Nanti kita Developer daftarnya di situ android.com. Bu. Akunnya akun Google. Kan kita punya email Google nih. Nah, masuk dulu ke developerandroid.com, terus masuk ke sebentar, saya sambil cek ya. Developerandroid.com. Google Play. Nah, developerandroid.com itu ada Google Play. Ya. Buka konsol atau langsung masuk juga bisa ya. Jadi developerandroid.com terus ada masukkan di situ. Login gitu. Kalau login yang udah login, tapi kalau nanti dia otomatis kalau misalkan kita belum punya akun pasti otomatis yang buka konsol itu pasti sign up. Nah ini nih, contohnya ini ya, saya liatin. Udah bisa dibukakah atau belum? Udah Bu. Udah bisa dibuka. Nah itu kan ada buat akun developer baru atau new account developer. Ya, itu kan ada nama publiknya, alamat, kemudian kontak. Nah, itu ketika buat akun dan bayar itu masuk ke pembayaran. Nah, itu nanti dia akan ngecek benar-benar rekening kita ya, rekening kita. Jadi meskipun rekening kita tabungannya banyak, misalkan saya rasa sudah cukup nih untuk $25 gitu ya. Jadi dia akan debit langsung dari rekening kita, tapi harus bisa melakukan pembayaran itu ya, pembayaran ke luar negeri. Jadi supaya otomatis jadi harus ada izin dari banknya. Karena punya saya juga ternyata belum ada itunya, belum ada, jadi harus ke bank lagi. Gitu. Atau kalau misalkan mau langsung biasanya sih bank-bank yang kayak yang udah include itu si INB Niaga, kemudian apa? Nggak bisa cari tahu ya. Tuh. Kalau misalkan bank-bank seperti Mandiri, BNI itu harus ada izin, kita harus minta untuk diaktifkan untuk pembayaran ke luar negeri, dan kita juga bilang ada akan menerima uang dari mereka gitu, supaya akunnya bisa keluar masuk akun rekening kita, gitu ya, dicoba saja, gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Yang lainnya gimana? Yang lainnya cukup kah? Devia, Tatang, sama Rizal? Yang ini dikirim lagi nggak Bu? Yang terbaru diperbaharui ya. Jadi yang ditambahin aja. Supaya saya tahu apa sih Itu buatnya Bu. tahapannya. Jadi yang sebelumnya jangan dihapus, biarkan saja, tapi ditambahin, masukin lagi gitu yang baru, ya. Supaya tahu ada stepnya. Sebetulnya langsung komplit juga nggak apa-apa sih. Langsung komplit, langsung final gitu. Kayak yang punya siapa ya? Yang Tatang ya, yang tadi ya. Yang sebelumnya nggak ada, layoutnya sekarang udah ada, udah oke. Udah, yang lainnya gimana? Ada yang mau tanyakan lagi, Devia, Tatang? Cukup Bu. Cukup ya? Oke, cukup. Kalau tadi Iman ya tadi itu. Iman yang saya kan tadi mau ngembaliin nilai ya. Nggak tahu nih di sini nggak bisa aja di classroomnya. Tapi kan emailnya udah didapat. Nih yang email tuh bisa diserahkan, ya bisa dikembalikan, jadi di return ya. Itu ada tombol itu. Jadi kalau saya mau ngasih nilai di sini tuh ada return atau dikembalikan. Jadi maksudnya mengembalikan nilai. Nah ini yang email tuh nggak bisa. Tapi saya sudah kirim ke email hasil koreksi UTS-nya. Di situ ada nilainya sama coretan-coretan sedikit yang perlu ditambah. Yang ya koreksi sedikit lah. Itu ya. Kalau tidak ada, cukup
Ya, cukupkah pertemuan kita? Sudah selesai? Kita sudahi dulu ya. Halo? Ya, Bu. Cukup ya. Kita lanjut di WhatsApp group sampai jam 21. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Jadi silakan yang mau dilengkapi dulu supaya menambah nilai-nilai tugasnya ya. Nilai tugasnya supaya lebih baik lagi, silakan mau ditambahkan di Google Classroom-nya. Kemudian persiapan untuk UAS. Ya sampai nanti ya, sampai minggu depan. Itu pun kalau, tapi kayaknya kalau untuk UAS nanti langsung sama admin ya, admin akademi untuk yang S1 ini, sepertinya. Itu saja, saya mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan, mohon maaf juga ya, tadi break desainnya terlewat sedikit, salah nanti setelah ini kita bisa langsung break dulu bisa. Itu saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, ada salah hilaf dan lain sebagainya. Kalau yang benar itu dari Allah, kalau yang salah itu murni kesalahan saya sendiri ya. Sampai nanti di lain kesempatan, ya. Semoga terus bersemangat sampai pada akhirnya kalian menjadi developer dan pembuat solusi IT yang terbaik ya, mudah-mudahan. Jadi bisa membantu banyak kepentingan umat khususnya ya, bangsa dan negara gitu ya. Itu sudah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.